Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan, Masya Allah. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Jadi tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Dan di sini diawali dengan mencuci pakaian karena pakaian aku udah numpuk. Jadi nyuci pakaian tuh yang pertama aku kerjain karena bisa disambi-sambi ya teman-teman. Di sini sambil nunggu pakaiannya itu dicuci dan tinggal diangkat dan tinggal dijemur. Ini mau nyambi ngeberesin di area depan TV yang nggak pernah ada rapinya dan nggak pernah ada bersihnya ya teman-teman. Jadi ini mau aku rapihin dan mau aku sapu nanti. Tapi sebelumnya mau beresin mainan yang berserakan ini dulu ya teman-teman, karena kalau enggak ya bakalan kesapu dan kebuang nantinya. Yang ada nanti malah anak aku itu marah-marah karena mainannya tuh pada hilang. Karena sering banget mainannya tuh kesapu sama aku, sengaja aku sapu gitu ya teman-teman. Karena menurut aku mainannya tuh udah nggak dipakai. Dan di sini aku ditemenin sama anak aku, dia tuh lagi anteng nonton TV sambil mainan ya teman-teman. Karena tadi mainannya tuh udah aku benahin dulu karena mau disapu. Terus ini aku minta anak aku buat berdiri dulu ya teman-teman, biar aku sapu dulu tempat buat duduknya. Dan di sini aku taruh lagi anak aku ke tempat duduk yang di karpet warna abu-abu itu bukan karpet sih, apa namanya lah ya, pokoknya kayak gitulah ya teman-teman, buat alas duduk, cuma emang nggak besar. Aku punyanya yang itu, belum beli lagi karena menurut aku ya udah pakai aja yang ada ya kan. Dan di sini lanjut aku nyapu-nyapu dulu mumpung anak aku ini lagi anteng. Jadi kalau misalkan anak aku ini lagi nggak tidur, terus aku udah waktunya buat ngonten ya kayak gini ya teman-teman. Entah dia kalau misalkan lagi main ataupun lagi nonton TV kayak gini, ya udah kalau misalkan dia masih bisa ditinggal ya aku lanjut bikin konten. Tapi kalau misalkan nggak bisa ditinggal ya udah aku temenin dulu sampai dia benar-benar bisa ditinggal. Dan di sini anak aku yang pertama itu lagi main ya teman-teman. Jadi anak aku yang kedua ini lagi main sendirian atau nonton TV sendirian di dalam rumah. Tapi tenang aja, nonton TV-nya enggak yang sampai berjam-jam gitu, enggak ya teman-teman, paling cuma setengah jam. Itu pun dia sambil mainan, jadi enggak terlalu fokus sama nonton TV. Dan di sini lanjut buat ngeberesin depan ya, yang sama aja berantakan untuk sendal-sendal di mana-mana. Pokoknya yang gak ada bedanya gitu ya teman-teman. Di sini lanjut aku mau nyapu juga ya, karena aku nanti mau ngepel juga ya. Jadi sekalian habis nyapu di bagian dalam, lanjut nyapu ke bagian depan sini. Karena aku mau mindahin motor juga ya teman-teman. Di bawah motor ini kalian bisa lihat ya, kotor banget Masya Allah, padahal cuma bekas motor satu doang. Tapi emang kemarin tuh ada hujan ya teman-teman, jadi di jalanan itu di depan rumah aku apalagi becek gitu ya teman-teman. Cuma emang gak becek-becek banget, tapi tetap aja kalau misal motor ini kena becek ya pasti kena semua gitu beceknya. Dan di sini lanjut aku mau unboxing paket ya teman-teman. Tadi pas nyapu mungkin kalian udah ngeliat ada paket yang belum aku buka. Ini tuh wishlist aku udah dari lama dan baru kesampaian di sekarang ya teman-teman. Sebenarnya udah lama banget, dari sebelum lebaran tahun kemarin mungkin ya, udah lama banget lah. Intinya aku pengen punya blender kayak gini karena menurut aku kalau misalkan punya blender kayak gini bumbu-bumbu pun enak ya, lebih halus gitu. Aku niatnya tuh pengen beli yang di harga 100 ribuan, cuma takutnya nanti malah mubazir karena cepat rusak. Jadi ya udah nunggu aja dulu ya teman-teman, sabar aja dulu sampai dapet yang lebih bagus gitu ya teman-teman. Karena menurut aku kalau misalkan beli barang itu nggak ngelihat yang murahnya kalau aku yang sekarang. Kalau yang aku dulu tuh mungkin ngelihat
yang barang tuh yang penting murah gitu ya, bisa berfungsi. Kalau sekarang itu enggak ya teman-teman, aku lebih memilih buat beli barang yang menurut aku awet, karena mama aku ini udah punya kayak gini, cuma emang beda model ya teman-teman. Jadi apa tuh, kayak belajar dari pengalaman mama aku yang beli barang itu selalu waktu dulu-dulu itu yang murah dan akhirnya nggak kepake. Jadi daripada nanti aku juga seperti itu, mendingan sekalian yang mahal terus awet gitu ya teman-teman, bisa dipakai bertahun-tahun. Itu menurut aku ya, tapi kalau misalkan menurut kalian berbeda, tolong dimaklumin ya teman-teman, karena kita itu punya prinsip yang berbeda-beda juga. Dan di sini lanjut, aku lagi rebus kerongkongan atau tulangan ayam, terus disambi sama masak nasi ya teman-teman. Pokoknya disambi-sambilah ya pekerjaan rumah selagi bisa disambi ya, nggak mungkin dong kita nungguin pekerjaan yang belum kelar terus harus kita tungguin bengong gitu, nggak mungkin. Dan disambi juga ini aku mau ngejemurin karena pakaiannya tuh udah selesai dicuci ya, dan anak aku ini merengek minta digendong. Mungkin dia udah bosan sama mainannya dan nonton TV, jadi ya udah ini aku gendong aja. Sebenarnya ada Pak Suami, cuma Pak Suami ini lagi sakit ya teman-teman, jadi nggak bisa buat jagain anak aku. Terus aku minta sama Pak Suami udah istirahat aja, karena kemarin-kemarin kan udah bantuin aku gitu kan. Terus juga aku kayak udah biasa gitu ya teman-teman, buat kayak misalkan ngerjain sesuatu tuh sambil gendong anak, karena kan emang setiap hari tuh kalau misalkan Pak Suami lagi nggak ada di rumah atau lagi kerja, emang aku tuh masak ya, entah masak entah nyapu, kadang ngepel juga, itu selalu aku gendong anak aku, karena emang senempel itu anak aku yang kedua. Terus anak aku yang pertama juga dulu tuh seperti itu juga ya, enggak di anak aku yang kedua ini aja. Mungkin emang semua anak tuh seperti itu, tapi ada yang berbeda juga. Kayaknya ada yang nggak terlalu nempel juga sama ibunya, tapi nggak mungkin sih ya kalau misalkan nggak nempel sama ibunya, karena rata-rata anak kecil itu nempel sama ibunya ya, karena 24 jam juga sama ibunya ya teman-teman. Dan di sini lanjut ya, anak aku udah mau ditaro ya, anak aku yang pertama juga udah di rumah karena dia udah nggak main lagi, jadi dia pada nonton TV dan main di depan TV situ. Akhirnya bisa ditinggal dan aku ngelanjutin pekerjaan aku, yaitu masak ya teman-teman, karena udah siang banget, ini masakan aku belum selesai, jadi aku mau ngelanjutin masakan. Ini aku lagi iris-iris ya, terus juga lanjut dicuci ya teman-teman. Ini aku iris bahan buat bikin sop, yaitu wortel ya. Seperti biasa kalau misalkan aku masak sayur sop itu bahannya cuma wortel dan kol doang, tanpa apa-apa lagi ya. Dan di sini aku lagi bikin bumbu sambil nunggu sopnya itu atau wortelnya itu sedikit empuk ya. Ini aku bikin bumbu untuk ayam rica-rica ya teman-teman. Jadi tadi kerongkongan atau tulangnya itu nggak aku semuain di sayur sop, karena yang punya aku itu nanti atau tulangannya itu aku bikin untuk rica-rica. Jadi untuk yang di sayur sop tuh cuma buat anak aku aja ya teman-teman, jadi ini tinggal buat aku. Nggak lupa juga benahin ya, kalau misalkan udah selesai itu langsung dibenahin biar di meja dapurnya ini nggak berantakan. Tapi kalau misalkan aku sambil gendong anak tuh biasanya aku nggak benahin, ya udah geser-geserin aja gitu ya teman-teman. Dan ini sayur sopnya itu udah matang ya teman-teman. Tadi tuh aku pakein bumbu masako sedikit sama bubuk pala, dan ternyata bubuk pala itu bikin masakan sayur sop itu nambah sedep ya teman-teman. Aku baru tahu setelah aku coba gitu. Kemarin aku pakai bumbu rempah yang lainnya, ternyata menurut aku ya biasa aja. Terus ternyata pas aku coba pakai bubuk pala ini enak banget teman-teman. Kalian harus coba juga ya. Dan di sini lanjut aku goreng kerupuk. Udah selesai goreng kerupuk secukupnya. Ini lanjut buat tumis bumbu yang udah aku blender tadi ya teman-teman. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang, biar masakan kita ini nggak bau langu dan nggak cepet basi ya teman-teman kalau masak bumbunya itu matang.
Dan di sini aku kasih itu ada gula sama kaldu ayam ya teman-teman. Ini diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar meresap ya, ditunggu. Enggak juga diaduk-aduk terus ya teman-teman. Terus ini dimasukin yang terakhir itu dipakein kemangi ya yang udah dicuci bersih. Jadi terakhiran biar dia enggak hitam ya teman-teman. Ini diaduk-aduk aja sampai kemanginya itu sedikit layu. Dan alhamdulillah ini seperti ini ya teman-teman, ayam rica-rica ala aku itu pakai tulang kerongkongan atau tulangan ayam, karena menurut aku kalau misalkan pakai tulangan ayam kayak gini lebih enak ketimbang yang pakai ayam asli gitu ya teman-teman. Tapi tergantung selera juga, kalau misalkan suka yang ayam utuh gitu ya bisa juga. Dan alhamdulillah ini menu aku hari ini ada kerupuk untuk pendamping, sayur sop tulang ayam, dan rica-rica tulang ayam. Alhamdulillah ya untuk menu hari ini. Dan udah selesai aku makan, udah selesai juga aku istirahat. Ini lanjut buat ke dapur, dan pas aku di dapur anak aku ini nyamperin aku ya teman-teman. Dia tuh matanya kelilipan dan ya udah kataku nggak apa-apa, diusap nggak mau, ditiup nggak mau, jadi ya udah ya teman-teman, mau diapain lagi, nggak bisa diapa-apain lagi karena anaknya juga nggak mau. Dan di sini lanjut aku nyuci piring ya teman-teman. Kalian bisa lihat cucian piring aku padahal cuma dipakai buat makan doang dan masak. Ini udah numpuk kayak gini. Gimana kalau misalkan aku tumpukin sampai sore gitu ya, pasti bakalan numpuk banget. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka ya sama video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman dari video yang aku share selama ini. Wassalamualaikum.